Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah join di kelas bersama hari ini. Untuk materi hari ini, seperti yang disampaikan oleh asisten di grup WhatsApp, ya, sebenarnya ini terkait CRUD ya, seharusnya CRUD gitu. Sudah saya menemukan satu buku yang cukup baik gitu, sudah tersusun rapi, itu sudah termasuk bootstrap juga gitu. Jadi sedikit bootstrap dulu, terus sedikit CRUD-nya untuk sampai bisa menampilkan saja. Nanti minggu depan dilanjut lagi. Jadi mungkin kalau yang baru lihat chatnya belum mengerjakan itu ini banyak sekali, tapi sebenarnya sedikit kan ya, setelah dilihat bukunya itu sebenarnya sedikit, tidak banyak ya. Sebagian juga mereview materi tentang basis data menggunakan PHP MyAdmin gitu ya. Sebelumnya mungkin yang database-nya sama saya sudah pernah menggunakan PHP MyAdmin, tapi jika pun belum, di buku itu sudah dipandu juga penggunaannya ya, termasuk yang install exam. Mungkin saya review sebentar saja dari bukunya seperti apa ya. Oke, saya yakin semuanya sudah selesai mencoba ya, sudah diinfokan dari kemarin ya. Cukup kok waktu ini, saya nyoba juga ini sebentar. Oke, sebenarnya yang penting itu adalah pada topik CRUD ini. CRUD ini kan create ya, create, read, update, delete gitu. Artinya sebuah proses menerima, memasukkan, melihat, mengupdate dan menghapus sebuah proses yang standar ya, basic yang harus ada di sebuah aplikasi gitu yang terhubung ke database ya. Karena target kita UAS aplikasinya harus terhubung ke database ya. Itu yang membedakan dengan UTS kemarin. Kalau UTS kemarin fokusnya di logik dan tampilan. Di sini sekarang harus secara fungsional dan mampu terkoneksi dengan database. Adapun database kita menggunakan MySQL karena kita sudah install exam sebelumnya. Jadi saya rasa sudah cukup oke ya. Untuk materi tentang database kalian bisa baca sendiri ya. Nah, mungkin saya mau bahas sedikit tentang bootstrap ya. Bootstrap ini kan sebenarnya kemarin materi tambahan. Nah, si bootstrap ini sebenarnya seharusnya sih idealnya dibahas kita waktu belajar CSS dan JavaScript ya. Jadi si bootstrap ini framework ya, atau kalau Indonesia-nya kerangka kerja ya. Framework atau kerangka kerja yang mana kita tinggal pakai aja. Nanti sudah disediakan file CSS dan JS utamanya untuk tampilan basic maupun secara fungsionalnya ya. Untuk bootstrap yang terbaru saat ini versi 5.3, tapi di buku ini versi 4.0. Apa nanti saya bahas gimana kalau mau konversi ke 5.3 ya. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu kan pasti ada pembaruannya. Ketika kalian pakai yang 4.0 pun sebenarnya masih oke sih. Ini bukunya nggak terlalu lama gitu. Cuman pasti ada sesuatu yang baru yang bisa digunakan ya. Jadi ketika kalian melakukan download si bootstrap gitu ya, di halaman webnya bootstrap itu isinya kompilasi dari file CSS dan JS ya. Jadi kalau kalian download itu yang disk ya, ini isinya file CSS dan JS ya. Kompilasi CSS dan kompilasi dari JS-nya ya. Nah, ini tinggal pakai aja, udah ada, tinggal pakai aja. Secara basic ya, pakainya itu bundle yang minimal ya, minimal JS dan minimal CSS ya. Kalau yang fullnya yang bootstrap dan tanpa ada mini, baik itu JS maupun CSS-nya. Dan
semuanya bisa dipakai ya, bisa dilihat dari ukurannya mana yang paling lengkap, itu yang paling besar gitu. Kalau yang bandel ya yang paling besar. Oke, itu dulu mungkin sekilas ya, nanti kalau ada waktu kita bahas tentang ini. Kita dasar-dasar PHP sudah ya seminggu lalu, instalasi exam juga sudah di minggu sebelumnya setelah UTS. Oke, kita refresh yang ini. Kalau yang belum pernah pakai PHP MyAdmin, kalau kalian ngikutin ini, yang penting adalah punya database dan tabel. Penamaannya biar gampang, depannya pakai DB, tidak harus sih. Terus kalau yang tabel pakai DB. Ya pokoknya membedakan, karena nanti ketika kita memanggil ya atau melakukan query, kalau nama database dan nama tabelnya dibedakan, itu kita lebih gampang, oh tahu ini database, ini tabel gitu, ini relasi gitu ya. Tapi enggak pun enggak apa-apa selama ingat ya. Oke, yang penting di contoh ini adalah kita punya database namanya koleksi buku, dan satu tabel ya, satu tabel namanya buku ya, tabel buku. Dimana tabel buku ini berisi 6 apa 5 ya kemarin tuh? Oh 5 kolom ya, ID, judul, pengarang, tahun terbit, dan kategori ya. Jangan lupa yang penting adalah harus ada primary key dan auto incrementnya gitu. Ya, kalau lupa mungkin saya tunjukin ya. Jadi dilihatnya di struktur ya. Nah, kadang pas kalau ngikutin buku, kalau kelewat misalnya langsung aja dimasukin ya. Nah ini masukin name-nya aja gitu, tapi lupa tipenya, terus length-nya kalau ada aturannya, sama primary key sama auto increment-nya. AI ini auto increment tuh mengotomatiskan penambahan nilai secara berurut, hanya berlaku pada tipe data integer ya, angka ya. Nah jadi dipastikan untuk ID bukunya tipe datanya integer, terus ininya AI-nya di checklist tadi, jadi ini akan ada auto increment. Terus ini primary key ya. Kalau yang udah terlanjur bikin tabel tapi lupa ya, tinggal diedit aja, dilihat di structure terus di change ini ya, di change. Atau kalau beberapa nge-change-nya diklik dulu terus change ini. Kalau beberapa, kalau satu ini aja. Nah pastikan tipe datanya sesuai ya. Terus yang ID-nya harus auto increment. Oke, kita back aja. Terus menjadikan primary key-nya gimana kalau lupa, dicentang ininya terus pilih primary ini ya. Kalau lupa setting ya, kalau misalnya kalian cuma masukin name aja, tapi kalau yang yang hati-hati pasti ngikutin ini ya, tipe datanya apa. Nah tapi kalau ada yang lupa saya kasih tahu aja, karena kalau nggak gitu nanti nggak bisa ngikutin tutorial selanjutnya untuk penambahan nomor otomatis. Penambahan nomor otomatis berlaku kalau ininya di auto incrementnya dicek, jadi tipe datanya harus integer gitu. Sebenarnya kalau tahun sih tetap teks itu nggak masalah sih, cuman idealnya kan kita nanti masukinnya angka biar nggak bisa masukin huruf gitu ya, huruf random gitu. Nah yang lainnya teks. Nah length value-nya boleh dibatasi, misalnya apa ya, kategorinya mau dibatasi sampai 50 teks, kalau pengarang misalnya 50 juga, kalau judul misalnya panjang sampai berapa 100 misalnya gitu. Di hal-hal yang kayak gitu silakan diatur ya, sesuai mungkin teori yang kalian pelajari di basis data. Oke, itu sekilas ya, terus pastikan sudah bisa memasukkannya bisa pakai query ya, pakai query di bagian SQL, lalu pakai yang insert ya, insert bla bla bla. Habis kriterianya di sini ya. Ini kan kalau belajar query, mungkin yang sebelumnya kelasnya bukan saya,
pakai Oracle gitu ya, tapi mirip ya query-nya sama, karena Oracle juga sama-sama SQL. Tapi kalau yang PHP MyAdmin ini MySQL, mirip-mirip ya, 90% mirip lah, pasti ada bedanya dikit ya. Ini sudah dibantu. Kalau hafal nge-query sendiri ya nggak apa-apa. Jadi kalau dibantu sama ini juga bisa. Atau oke, karena kita GUI ya, ini kan PHP MyAdmin itu RDBMS ya, Relational Database Management System berbasis GUI, yang kita tinggal bisa masukin di sini aja, di kolom insert ya, insert. Oke. Terus sekilas tentang database lagi, mungkin yang kelasnya bukan sama saya, pastikan nanti di UAS itu kalau kita bahas database itu bisa ngedump ya, atau mengekspor. Di sini menunya ekspor. Ngedump itu mengeluarkan ya, mengeluarkan satu database, database semuanya, atau strukturnya aja. Kalau strukturnya aja berarti kan nama kolomnya aja tanpa ada isinya. Tapi kalau misalnya sama value-nya berarti semuanya ngedump-nya. Ngedump balik lagi. Nah, itu ngedump pun kalau misalnya tabelnya ada beberapa, bisa dipilih beberapa tabel. Nah, ini tabelnya cuma satu, karena ini tabelnya cuma satu, jadi pilihannya cuma gini aja. Kalau misalnya bisa langsung gitu ya, tabelnya cuma satu kan, bisa langsung aja di export, nanti outputnya berupa SQL ya. Nanti ketika mau import ya, import sama di importnya versi SQL. Kan nanti kita belajar nge-hosting, yang udah kemarin berhasil nge-hosting kan perlu mengedam nih dari lokalnya kalian. Jadi ini penting juga ya untuk memindahkan database-nya dari lokal host kalian ke hostingan yang gratisan ya, format SQL. Nah, kalau misalnya tabelnya ada beberapa, nah ini wajib ada beberapa ya, nanti UASnya nggak boleh satu aja tabelnya, harus ada relasinya. Nanti pilih custom, terus milih apa tabel mana aja, apakah semuanya, apakah dengan isinya. Ini juga kalau misalnya dengan isinya kan berarti yang dump or row, berarti semua ya. Jadi kalau sum row misalnya berapa, contohnya aja, misalnya 5 baris teratas gitu ya. Ini saya singkatnya aja ya, nanti kalau yang belum pernah pegang PHP MyAdmin, di explore sendiri ini apa GUI kok, jadi gampang ya. Oke, kita lanjut lagi ke tadi database ya. Nah, yang penting adalah setelah punya database dan punya isinya ya, ini kan dicontohin masukin satu aja gitu kan ya, masukin satu saja, kita browse ya. Kalau mau melihat isinya cukup browse ya. Pastikan kalian sudah berhasil mencoba memasukkan data dari query SQL atau lewat insert ini. Pastikan contohnya aja, karena kita mau nge-read dulu kan, menampilkan data ini, jadi pastikan sudah ada isinya at least satu. Ini baru sudah ya. Nah, kita lanjut ke membuat koneksi. Membuat koneksi ini dari PHP-nya ya, PHP-nya. Jadi pastikan file koneksi.php ini ya kalian taruh di htdoc ya. Nah, htdoc-nya bebas sih, ini kebetulan cukup ya. Kalau saya naruh di buku ya, di buku ya. Tadi kalian ikutin aja ini. Nah, di sini dijelasin kan, menunjukkan bahwa variabel koneksi dengan bla bla bla. Kita karena masih di laptop sendiri, pasti localhost ya. Nanti kalian kalau udah belajar hosting ya, udah coba hosting, pastikan file ini, nanti file ini diupload juga tapi diedit ya, jangan disamain persis. Pastikan host ininya diganti dengan IP dari hosting kalian. Jadi sebenarnya ini nggak diketik localhost pun bisa, yang kemarin IP-nya 127.0.0.1 itu sama. Nah, nanti ketika kita hosting ya, akan dapat punya IP hostingan sendiri itu. Nah, diganti di sini ya. Terus ini usernya, standarnya itu root. Root itu adalah
Ya root itu kan bahasa Inggrisnya akar ya, paling awal ya, paling awal. Nah kalau udah kemarin belajar administrasi database, si root ini di MySQL itu seperti super adminnya gitu ya, itu boleh membuat nama user lagi, misalnya ya apapun itu ya, dibagi ke user 1, user 2, terus ada sesuai nama pengguna itu boleh. Nah defaultnya kita si PHP My Admin ini dibuatkan ini yang paling utama ini di root ya. Nanti kalau misalnya kalian mau coba mengeksplor lagi bikin user, terus udah berhasil misalnya ngebagi bikin user berdasarkan nama mahasiswa anggota kalian, misalnya mahasiswa 1, 2, 3 ya, jangan lupa diganti usernya, passwordnya juga sama, ini bisa di set. Kalau defaultnya itu kosong, nah kosongnya gak diisi aja gitu ya. Dan nama database nya gitu ya. Oke. Nah ketika koneksinya ini berhasil, itu koneksi. Nah kebetulan yang saya ini kalau nggak salah tidak saya komen ya. Nah kalau misal berhasil akan ada muncul, tapi nanti ketika kalian udah mulai memasukkan, kan ini buat cek koneksi aja ya, yang koneksi berhasilnya tidak perlu ditampilkan, yang ditampilkan kalau misalnya koneksi gagalnya aja. Kenapa? Karena nanti kalau selalu menampilkan koneksi berhasil nanti muncul terus di form ini ya, jadi nanti di komen aja. Terus apalagi, terus ketika menampilkan data ya. Nah menampilkan data di sini ya, di query sini ini bisa diisi apapun ya sebenarnya ya. Query yang kalian pelajari di basis data itu bisa bikin left join, bisa apapun lah. Sebaiknya dihapus aja tanda untuk koneksi berhasilnya, karena nanti kedepannya kita akan ngetes itu tanpa itu ya. Jadi sebaiknya yang justru warningnya itu kalau koneksi gagalnya. Oke, lalu nah selanjutnya jangan lupa ini tes, kalau nggak salah ini tes untuk menampilkan data ya. Jadi di sini meskipun query-nya select bintang from tabel buku, artinya yang diambil di fetch ya, diambil dari database itu adalah semua kolom, tapi kita bisa memilih berdasarkan kolomnya aja. Jadi bisa dimainkannya pertama dari kita variabel query-nya, misalnya select bintang from tabel buku where judul buku, itu boleh. Jadi langsung nanti ketika echo-nya variabel query, atau kita menarik semua data dulu, tetapi yang kita tampilkan di script PHP-nya kita pilih berdasarkan nama kolomnya ya. Tapi secara fleksibel yang paling baik sih memang begini ya. Jadi kita ambil dulu semua datanya, jadi ketika kita nanti butuh data apapun, kolom apapun maksudnya, itu bisa ngambil ini gitu, ngambil aja, dipanggil berdasarkan apa kolomnya. Misalnya kalau mau nambah selain judul buku, nama pengarang misalnya, berarti kan ditambahkan aja ininya, nama kolomnya di saat menampilkan itu ya. Biasanya memainkan kondisi ya, pakai where gitu di query-nya untuk memfilter sesuatu sejak awal, misalnya untuk filter menampilkan dari awal gitu ya. Nah jadi ketika dipanggil pasti akan, saya simpannya namanya sama.
data ya. Gitu ya. Oke. Oke, nah yang penting di sini adalah itu untuk ceknya aja. Yang penting di sini adalah saat menggunakan Bootstrap ya. Nah, ini mau saya sharing lagi tentang Bootstrap. Ini mudah-mudahan tadi kalian cuma dengerin voice saya aja paham ya. Kayaknya nggak paham sih, saya jelasin ulang lagi aja lah. Ya resiko ya. Kalau misalnya nyimak tadi, mohon next time kalau saya di reminder tiap awal dong ya. Oke, jadi kembali saya infokan bahwa yang terbaru ada 5.3, tapi yang di buku ini 4.0 ya. Tidak ada perbedaan terlalu jauh kecuali secara tampilan yang lebih modern dan beberapa JavaScript gitu ya. Tampilan yang lebih modern di CSS dan beberapa JavaScript yang mendukung pop-up ya. Pop-up kalau misalnya 4.0 itu pakai popper, kalau yang 5.3 itu pakai float UI. Oke, yang mau saya jelaskan di sini perbedaannya adalah, nah ketika kalian cek ini ya, bikin starter template di Bootstrap 4, itu kan ada bagian yang starter template ini ya, buat ngecek aja, ngecek indeks ya. Nah, kita ketika ngopiin ini, ketika ngekopikan ini ya, ini kan ada link ya, ada link menuju online-nya dari si Bootstrap ya, si online-nya dari si Bootstrap dengan Bootstrap link.css, terus ini JS-nya yang dari jQuery. Kalau yang 4.0 itu masih pakai jQuery ya, jQuery, terus ada popper juga, popper, tapi nanti 4.0 itu poppernya sudah diganti sama float UI. Oke, kita bahas dulu perbedaannya. Ketika kalian nyobain ini pasti bakal muncul sih, bakal langsung bisa sih. Kalian kan yang teks indeks tes indeks aja. Ini yang udah pakai PHP nya. Ini yang udah ada tambahan nampilin data ya. Kita fokus ke sini aja dulu. Di kode yang ini tes indeks ini ya. Ini kalau misal ini artinya kita harus selalu terhubung ke internet, karena si Bootstrap itu URL-nya itu langsung dari CDM-nya dari si Bootstrap. Tapi harapan saya nanti jangan kayak gini, ditaruh meskipun sebenarnya URL itu relatif ya, cuman kan kita nggak tahu karena ini ditaruhnya di servernya luar, bisa jadi URL-nya akan terus berubah gitu. Lebih baik kalian taruh di lokal kalian, misalnya anggapnya di lokal di htdoc, terus kalian punya folder lagi. Lebih bagus lagi kalau misalnya si foldernya si Bootstrap ini ya, yang udah tadi di ekstrak, ditaruhnya barengan sama projectnya kalian di sini, karena kita nggak tahu kan versi berapa yang dipakai gitu. Misalnya tim ini mau pakai 4.0, terus tim yang lain mungkin mau pakai yang terbaru aja gitu. Jadi sebaiknya kalian pakai
ditaruh di folder satu project dengan kalian ya, di folder ini, di folder bootstrapnya ya, ditaruh di sini. Jadi kita coba pakai aja, ini kita copy ini aja ya. Tapi ini yang saya pakai yang 5.3 ya, sekalian kita nyobain kalau misalnya kalian mau pakai yang 5.3. Ketika kalau misalnya mau pakai 5.3 ini sebenarnya kalian ada sedikit, kalau bisa dilihat sekilas ya, sekilas di sini versi lagi aja. Ini yang tes index pakai bootstrap, tes nah ini berarti kalian taruh ini, bisa ke sini atau bisa langsung ke nama kalian. Ganti ya ini apa ya, kalau misalnya mau masih lokalnya kita ini gitu. Cuman pastikan kita mau ngarah ke yang mana. Kalau masih pakai yang versi minimal ya nggak apa-apa. Oke, yang bootstrap.css juga kita coba aja ya. Oke, terus karena tadi kita mau mencoba sama-sama menampilkan ini kita tambahin saja ya. Ini tes index cs5, tes index sama aja sih, tapi ada sedikit perbedaan ya. Secara default yang pakai 57 lebih kecil dan fungsionalnya nanti ketika dipanggil kelasnya kalian bisa buka aja di apa yang dipanggil, kelas apa yang dipanggil gitu ya, udah tinggal kita pakai. Misalnya nih setiap headingnya tadi hello world-nya kan H1, ini udah disettingin H1, udah pakai apa font size-nya bla bla bla, udah di setting kan, tinggal pakai aja sih. Untuk linknya udah pakai warna apa bla bla bla. Jadi ketika ngetik HTML-nya kalau udah import CSS ini ya udah bakal kepake style yang udah di bootstrap.css gitu. Terus apalagi ya yang mau saya sampaikan tentang bootstrap ini. Jadi saya fokusnya kenapa sih dikenalinnya di bootstrap gitu, kenapa nggak bikin CSS dari awal aja. Sebenarnya framework untuk CSS dari JS itu banyak ya, cuman yang paling basic dan pastinya akan kepake kalian kedepannya buat tugas akhir, buat ya, tugas mata kuliah lain misalnya apa ya,
kalau misalnya kepake DBO misalnya, terus pemrograman terintegrasi atau bahkan skripsi gitu ya, standarnya Bootstrap. Dan orang-orang tahunya basic minimal untuk tampilan clean UI itu pakai Bootstrap. Terus saya mau bahas apa lagi ya tadi itu. Udah itu aja sih, tinggal perbedaannya meskipun di buku ini prakteknya BS 4, kalian boleh pakai BS 5.3 yang terbaru. Terus kemarin tuh saya mintanya belajar tentang ini. Saya nggak akan bahas semua sih karena lebih baik coba sendiri. Saya pilih chat Indonesia kemarin mintanya tentang menampilkan data. Saya asumsinya materi yang ini kali ya. Ini ya, menampilkan data berarti udah sampai read, berarti seharusnya sudah create ya, sudah insert ya, dari insertnya bukan dari PHP admin tapi dari webnya. Kalau kita ngikutin si tutorial itu, sebenarnya sama dia udah dibantu untuk menampilkan halaman ini ya, menampilkan halaman ini. Misalnya kita buku ya, tapi karena sambil belajar dan kalian biar sambil bisa lihat perbedaannya di buku ini, harus buku ini saya bedakan. Oke, nah di sini artinya sebenarnya ada sesuatu yang perlu ditambahkan saja. Kita tidak perlu membuat dari awal ya, meskipun sebenarnya kalian bisa ikutin. Di sini juga sebenarnya udah dijelasin ya. Untuk menambahkan kita cukup pakai source code yang sebelumnya index ini, terus tambahkan button ya. Jadi cuman tambahin button. Nah, lihat di sini ada class button btn primary. Artinya kita udah tinggal pakai kelas yang disediakan oleh Bootstrap. Makanya ini meskipun kita nggak ngetik stylingnya kan kalian waktu belajar CSS harus mengimport dulu bla 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 untuk apa. Nah ini tinggal pakai aja, makanya udah bisa kan buttonnya biru dan apa, kalian udah tinggal pakai aja yang ada di si secara default ini pakai yang min ya. Mana nih? Bootstrap min. Saya buka kalau salah. Bootstrap min. Ya udah tinggal panggil kelasnya aja. Index create. Bahkan primary tinggal pakai sini bahkan primary ya. Ini udah disediakan, ini tinggal panggil aja kelasnya. Ini button kedua apa, udah di setting, ini udah di set sedemikian rupa tampilannya supaya clean, termasuk kayak misalnya tombol hapus harus merah, terus apa stylenya udah disediain. Jadi
saya pengennya fokusnya nanti ngeceknya logiknya sih, logiknya, karena apa ya namanya, kita biar fokus ke situ aja. Jadi karena dari kemarin ya tiap memodifikasi pasti tampilan lagi pas waktu materi JS ya. Nah saya pengennya fokusnya di PHP ini ketika ngedit udah, biar nggak usah fokus memperbaiki secara tampilan, tapi fokusnya bagaimana di logikanya, menyimpan datanya, tampilannya kita pakai sama aja semua, sebut track. Oke, kita kembali lagi ke materinya tadi ya. Pastikan kalian sudah punya halaman untuk menambahkan. Nah, kita baca ya, kita baca ngarahnya kemana sih di apa namanya di ini. Nah kalau saya yang indeks keyword ini menambahkan, nah ketika menambahkan akan membuka halaman tambah buku ya, tambah buku. Oke, kita lihat di sini apa. Jadi kalau untuk tambah buku ini kan sebenarnya form aja ya, form aja. Nah untuk menyimpan kita lihat ini ya. Nah kita lihat untuk kirim. Nah di sini proses untuk memasukkan semua data itu ditaruh di mana? Bisa ditaruh di button, bisa juga ditaruh di form. Untuk di sini, untuk yang kita praktekkan kali ini, semua isinya akan diarahkan ke form, diteruskan ke form proses tambah buku. Nah, form proses tambah buku lah yang akan memproses query insert ke dalam database. Makanya di sini metodenya post. Post adalah meneruskan, mengirimkan apa yang disubmit dari sini, dari semua form ini ke proses tambah buku. Ya, kita lihat nextnya. Nah, kita lihat di sini bahwa form proses tambah buku di sini source code proses tambah buku di sini tidak menampilkan apapun. Isinya hanya proses. Sebenarnya proses tambah buku ini bisa juga dikombinasikan ya, tidak harus dibuat sebuah file tersendiri, bisa juga di dalam form yang sama gitu ya. Ketika button kirim, maka proses tambah bukunya ditaruh di bawahnya, itu juga boleh. Tapi nggak apa-apa, di sini kita biar terpisah mana yang tampilan, mana yang proses ya. Di sini form proses tambah buku menerima data yang dipost ya, yang dipost dari, ini kan metodenya post ya, yang dipost dari form ini, dari form tambah buku, dimasukkan setiap variabel dia mengirimkan ke kolom database ya. Jadi sebenarnya nama variabel ini beda juga sih, nggak apa-apa ya, beda juga nggak apa-apa. Kayak misalnya contoh ini variabel tahun dipostkannya ke tahun terbit ya, tahun terbit karena di tabelnya tahun terbit ya. Jadi nyesuaiin aja sih. Yang penting adalah tiap variabel yang dikirimkan di sini itu sama dengan dengan form yang di sini, yang ada di form ya,
di name ya, sama dengan akan dikirimkan ke form proses tanda buku gitu ya. Oke, nah jika berhasil maka akan mengembalikan ke halaman utama index.php. Makanya karena tadi saya nambahinnya ini ya, tadi nambahnya dari index create.php, tapi ini akan tetap masuk ke yang ketiga. Yang ketiga ini akan tetap tampil di indeks yang tanpa ada tombolnya. Kan saya bikin dua tadi. Oke, nah berarti ini artinya udah masuk. Nah sebenarnya gampang aja ya, nanti tinggal indeks yang create-nya kan diganti menjadi indeks gitu, halaman utama. Nanti kalian ketika udah praktekin yang update sama delete itu kan akan ada button ya, sampai delete ya. Nah itu aja yang ditambahin jadi indeks. Ini saya pisahin supaya nunjukin aja source code yang ada button beda-beda gitu. Kita kan materinya minggu ini cuma sampai menampilkan data, jadi kalian bisa saya demokan ini. Nah selanjutnya yang perlu dipastikan kalian ini, karena gampang ya, jadi saya yakin kalian udah pada bisa sih kalau ngikutin modul ini modulnya sangat-sangat terstruktur kok. Nah pastikan setelah dari pertemuan ini ya, untuk tugas pribadinya adalah berhasil selesaikan ya, membuat penomoran secara berurutan. Nah makanya tadi di awal saya ngasih tahu tentang si auto increment tadi. Mau saya jelasin ulang dulu ya. Ini ya saya singkatin tentang auto increment tadi ya, struktur. Nanti lebih lengkapnya kalian record video saya jadi. Pokoknya pastikan si tipe datanya itu integer dan auto increment di checklist. Ini ya untuk ID, karena mempengaruhi nanti bisa atau enggaknya kalian membuat penomoran secara berurutan. Jadi jangan sampai di script PHP ini kan ada script PHP untuk menambahkan, tapi tipe datanya kalian di database tidak mendukung, jadi nggak bisa. Makanya kalau ada yang gagal, tolong dicek lagi tipe datanya, database-nya sudah angka apa bukan, takutnya masih teks ya gitu. Jadi pastikan kalian berhasil ya. Ini kan tugasnya sampai sini. Minggu depan masih di buku yang sama, nggak harus diselesaikan minggu ini. Minggu depan pastikan sudah bisa sampai delete ini, sampai delete ya, terakhir sampai delete ya, yang mana nanti harusnya harusnya tombol delete nya ya, update sama delete nya itu nanti ada di halaman yang sama ya. Aku tutup semua. Edit masih kirim, tapi kalau yang delete sebentar, harusnya yang edit nanti biar nggak bingung, biar nggak sama kayak ubah gitu ya, tulisannya ubah gitu. Terus kalau tambah tadi harusnya tambah, kalau misalnya kirim nanti akan selalu, kita nggak tahu itu update baru atau edit ya. Nah ini yang perlu diperbaiki itu aja sih. Nanti kalau bagian edit jangan lupa teks di form
jangan kirim ya. Terus tadi yang tambah, jadi biar bisa ngebedain nambahin sama gitu apa. Nah, kalau yang hapus, perbedaannya nanti akan ada satu kolom lagi yang mana berarti menghapusnya di sini satu-satu ya. Gitu, di sini. Nah, minggu depan sampai itu ya, basicnya itu. Oke, karena minggu ini saya memang tidak mentargetkan seperti minggu lalu yang dicek satu-satu, karena saya tahu saya mulainya akan dari jam 8 upacara dulu. Mungkin saya cek sekilas aja ya, yang udah praktek sampai menampilkan data itu sampai mereka di bootstrap 5.3. Terus ini docsnya ya, gambarnya nanti gambar jadi docsnya. Nah, jadi yang this itu, folder yang this ini saya nggak share tuh. Yang folder this itu ini yang download source code, jadi isinya folder CSS sama JS. Tapi kalau yang example ini saya lupa ini, bisa nunjukin pokoknya, tapi ini download aja dulu. Nah, terus kalian buka sendiri aja deh, buka example ini ya. Nah, ini dia menunjukkan penggunaannya. Saya buka. Nah, penggunaan si bootstrap ini udah bisa apa aja. Misalnya mau bikin dashboard ya, dashboard ini saya buka yang bermanfaat itu apa, setting, sidebar, dropdown, yang ada RTL-nya. RTL ini pakai bahasa Arab, jadi bukannya nggak ada RTL. Coba kita lihat. Nah, dashboard ini udah tinggal pakai aja. Kalian lihat di ininya, sampelnya. Dashboard ya. Oke, nah ini udah include, berarti nanti kalian kalau mau bikin macam tadi, kalian include kan CSS dan JavaScript nya, selain yang apa namanya tadi, minimal itu ya, yang bikin button, bikin tabel. Jadi si apa namanya, si bootstrap itu basicnya dia hanya menampilkan minimal gitu, styling minimal, seperti contoh yang kita tadi tambah buku itu ya, kok tabel terus ada button bla 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 yang bersih. Tapi kalau misalnya mau ada dashboard bla bla bla, kalian contohlah CSS nya dari si indeks tiap ini penggunaannya di sini. Kalian contoh aja dari situ, manggil kelas yang mana ya, supaya bentukannya bisa kayak gitu. Terus di settingnya setting areanya supaya bisa bikin ada kanan sama kiri, sebelah bisa mana ya. Jadi fokusnya kita ke logik datanya ya. Jadi saya nggak mau fokusnya kalian wasting time untuk bikin template atau cari template atau memodifikasi secara visual. Tapi yang penting itu adalah usabilitas dari aplikasi itu, bisa ini nggak bisa memasukkan data sesuai yang diinginkan, outputnya seperti apa, itu dulu. Kalau udah bisa pemrograman web basicnya, baru nanti apa namanya
ke visual, belajar visual, pakai dulu yang ada, toh sah-sah aja. Software house terus standar perusahaan manapun yang misalnya mau save time itu pakai Bootstrap, it's okay gitu. Karena yang balik lagi yang penting adalah kegunaan dari aplikasinya gitu. Ya, tadi yang udah saya lihat misalnya kolom sign in, terus yang basic bakal berguna bikin sidebar di explore aja, di penggunaannya di example ya, jadi bikin drop down ya, di eksplorasi ini juga lambat kan. Terus saya juga mau mendemokan tentang popper atau floating UI ya. Jadi ini kalau di Bootstrap yang 4 itu si popper itu udah bagiannya dari, semoga ini poppernya itu udah bagian dari tesnya ya. Tapi kalau 5.3 belum, jadi optional aja. Nah kalau mau ditambahin 5.3 itu harus nambahin lagi JavaScript, tapi namanya udah berubah, bukan popper, namanya sekarang floating UI. Tapi ini optional ya, kalau kalian masih pusing sama CS yang Bootstrap, CS gitu. Nanti insya Allah akan ada, saya coba luangkan lagi waktu untuk membahas sekalian framework untuk membahas report itu pakai framework juga aja. Oke, mohon maaf ya. Tes. Mohon maaf tadi koneksinya terputus. Oke, insya Allah nanti akan ada minggu untuk didedikasikan membahas tentang reporting. Tapi lagi-lagi kita nggak usah bikin dari awal, pakai yang ada aja. Akan ada framework lagi untuk reportnya, bagan chart gitu. Sementara pakai ini grafik contoh dari tabel sama grafik line grafik dari Bootstrap aja dulu ya. Silahkan di explore di bagian tadi tuh saya nunjukin tuh lihat example terus dilihat contoh-contohnya itu ya. Itu dulu mungkin dari saya, sudah mau 9.30, kalian bisa lanjut kelas yang lain. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin tentang Bootstrap maupun sekilas basis jasa ya. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, saya harap semua bisa. Minggu depan nanti kita kalau ada waktu dan juga kesempatan bareng sama asistennya, insya Allah kita cek satu-satu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.